Halo, saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Berjumpa kembali di YouTube saya. Sekarang saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara semester 4. Dan konten YouTube saya ini merupakan bagian dari ujian tengah semester Kapita Selekta Pidana pada tanggal 11 Mei 2023 jam 19 sampai jam 20.30 di mana harus diupload di YouTube dengan judul Kebijakan Pengamanan Lapas di Indonesia. Kelanjutan dari tugas pertama role model lapas di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Selanjutnya disebut Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2022, Jokowi menegaskan berlakunya sistem permasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Pendapat Heni Yuwono sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam sistem peradilan pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas keadilan restoratif, yaitu sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Secara langsung mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dasar hukum yaitu pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetap tentang pemasyarakatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Di antaranya Peraturan Pemerintah PP Nomor 31 Tahun 1999, PP Nomor 32 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan, PP tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan warga binaan pemasyarakatan, juga PP tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan masih dinyatakan tetap berlaku. Hak tahanan ada 11 hak tahanan dari warga binaan pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dan 11 itu diantaranya adalah ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan, kesehatan, makanan yang layak, sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan penyuluhan, informasi, dan hukum, serta bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, menerima pelayanan sosial, dan juga
mempunyai hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat pendampingan, dan masyarakat. Adapun kewajiban dari tahanan dan narapidana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, meliputi 4 kewajiban warga binaan pemasyarakatan, yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan, memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Pengertian lapas dan rutan. Ada perbedaan di antara keduanya, yaitu lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas untuk seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan secara inkrah karena melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana jika telah memenuhi asas legalitas, di mana asas legalitas ini merupakan asas tertinggi dari hukum pidana yang dianut hukum pidana di Indonesia, yaitu orang baru bisa dinyatakan melakukan tindak pidana jika ada undang-undang dan pasal yang menyatakan bahwa tindakannya memang benar-benar merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan bisa dipidanakan. Rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Rutan untuk mereka yang masih dalam proses peradilan. Jadi, perbedaan antara lapas dan rutan, tetapi persamaannya adalah kedua tempat ini mempunyai kerawanan konflik antar para penghuninya. Pengertian lapas dan rutan selanjutnya berupa gambar, di mana gambar ini pada tanggal Jumat 5 Mei 2023 di Lapas dan Rutan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat, daerah Kecamatan Cempaka Putih, daerah khusus Ibu Kota, Jakarta. Pada saat di Lapas Salemba, konten kreator, saya bertemu dengan mahasiswa Untar Fakultas Psikologi. Dari sesama rekan mahasiswa Untar, saya peroleh informasi bahwa narapidana terbanyak di Lapas Salemba adalah korban narkotika. Pada hari Jumat, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak perawatan rohani sesuai dengan agama yang dianut. Jika Muslim, mereka melakukan sholat Jumat. Jika Katolik, mereka menempati ruang khusus di bawah binaan suster. Karena saya pada saat di ruang tunggu bertemu dengan suster dan Ibu Endang yang melakukan pelayanan rohani Katolik. Saya juga bertemu dengan seorang ibu yang melakukan pelayanan rohani Buddha yang menggunakan rompi dengan warna orange dan merah, orange, dan hitam, mengajak anaknya laki-laki yang menggunakan kemeja berwarna biru, bercorak putih, dan biru muda. Pesan moral bagi petugas lapas dan jajaran terkait, pesan ini disampaikan oleh Menkumham Bapak Yasoni Lauli karena lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Apapun kelima pesan itu, yang diutamakan adalah akuntabilitas dan mengedepankan integritas. Bangun sinergitas serta manajemen organisasi yang sehat dan cerdas, jabatan amanah, diterima dengan tanggung jawab dan meninggalkan rekam jejak yang baik, menguasai pengelolaan dan anggaran yang sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir adalah perkuat sinergi dan kolaborasi internal serta bangun kerjasama antar tim yang baik. Juga ada slogan dari Lapas Salemba, yaitu pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
juga diperkenalkan maskot Lapas Salemba, yaitu si Lamba yang berupa burung cinta atau lebih dikenal dengan lovebird. Dengan berbagai deskripsi dari warna biru, dari jumlah sayap 5 helai, dijelaskan secara rinci. Pengamanan lapas hal yang sangat krusial. Dari studi lapangan, perbandingan belasan petugas lapas, terutama penjaga malam hari, dibandingkan dengan penghuni lapas yang berjumlah ratusan sampai ribuan, jika terjadi huru-hara akan sulit untuk diredam dengan segera. Untuk menekan huru-hara dalam lapas, maka petugas lapas perlu memberikan sel khusus isolasi bagi pelaku tindak pidana yang dimusuhi narapidana, yaitu pelaku-pelaku tindak kriminal asusila, pemerkosaan, pelecehan, seksual terhadap anak, aparat yang terkena kasus narkoba. Jadi perlu adanya sel khusus supaya tidak dijadikan pelampiasan kekesalan sehingga mendapat perlakuan yang kekerasan di dalam sel. Di Rutan Salemba ada 4 gedung tahanan, masing-masing gedung 3 lantai. Ada lantai, tiap lantainya adalah terdiri dari beberapa blok. Tiap blok ada beberapa sel, dan tiap sel selayaknya dihuni 7-8 orang, tapi dalam kenyataannya dihuni 30-80 orang, sehingga tidak ada ruang privasi bagi tahanan. Saat ini jumlah warga binaan pemasyarakatan sekitar 3.270, di mana 1.720 orang masih berstatus sebagai tahanan, dan sisanya merupakan narapidana. Ada 17 orang yang mendapatkan remisi bebas pada Hari Idul Fitri 2023, sedangkan 13 orang mendapat remisi khusus 2. Mereka masih menjalani subsidiar, yaitu hukuman pengganti. Jadi, total warga binaan pemasyarakatan Rutan Salemba yang mendapat remisi khusus Idul Fitri sebanyak 5.555 warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat setelah diusulkan menjadi stimulus bagi warga binaan pemasyarakatan lainnya agar berperilaku baik selama dalam lembaga pemasyarakatan dan Rutan Salemba. Satu-satunya penghubung warga binaan pemasyarakatan dengan dunia luar melalui televisi. Jadi, sangat penting adanya waktu dan fasilitas menonton televisi. Karena jika hak untuk menonton televisi dilarang, maka mereka akan mengalami stres berat. Sehingga bisa dilampiaskan dalam tindakan ekstrim berupa kerusuhan atau perlakuan kekerasan. Cara lain untuk mengamankan lapas adalah dengan jalan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencarikan solusi yang adil dan terbaik melalui perdamaian dengan menekankan pada kembalinya kesatuan pada keadaan semula, yaitu pemulihan keadaan seperti semula. Yang dimaksud adalah hubungan baik antara para pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara mereka bisa kembali berdamai dan tidak ada rasa dendam yang tersisa. Ini merupakan surat permohonan peneliti untuk diupload di YouTube. Tapi karena keterbatasan waktu, peneliti datang untuk meminta surat ini dari Universitas Tarumanegara pada hari Jumat sore, dan sekarang adalah hari Sabtu, sehingga kantornya tutup. Jadi, konten dari YouTube ini diambil dari media sosial Instagram dan beberapa informasi dari internet perihal Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Dan ini merupakan perjalanan dari
Saya saat di Rutan Salemba mengurus surat permohonan di Untar dan sampai mendapatkan suratnya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya. Sampai ketemu lagi di YouTube saya yang selanjutnya. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya.